Selamat pagi adik-adik BIC Kids. Jumpa lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Dan kakak-kakak senang sekali bisa bersama beribadah walaupun ibadah online ya. Dan Kak Fris sudah sangat yakin bahwa adik-adik sudah tidak sabar lagi ingin memuji Tuhan. Coba yang sudah gak sabar lagi memuji Tuhan angkat tangannya. Mantap. Oke, sebelum itu kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami napas. Engkau sudah menjaga tidur malam kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati semua yang beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Coba kakak-kakak mau lihat yang senang jadi anak Tuhan. Angkat tangannya. Mantap adik-adik. Saya kakak Kak Fris dan Kak Michelle dan Kak Melisa juga senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan yuk di atas kepala. Iya. Mantap. Ya. Ready? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Yuk, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ya, sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Yeay. Katakan sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Sekali lagi dengan keras adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Katakan dengan sungguh-sungguh, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lebih keras, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Jangan bohong ya. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semua anak Tuhan gak boleh bohong. Tepuk tangan buat adik-adik. Kak Fris, semua kakak-kakak di sini senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, semua cinta Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Yes. Oke, mari kita nyanyikan I love you Jesus. Aku cinta Yesus ya. Yuk, sama-sama katakan. Aku cinta Yesus, dalam banget. Katakan. Aku cinta Yesus, dalam banget. Lebih keras, aku cinta. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam. Cintaku dalam banget. Katakan. Cintaku dalam banget. Mantap adik-adik. Lebih sungguh katakan. Sambil goyang ya. Katakan.
Aku cinta Yesus dalam banget. Oh, amin, mantap. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Tuhan kita. Saya percaya kita semua mau sayang sama Tuhan, mau menghormati orang tua dan melakukan perintahnya. Tepuk tangan. Adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Adik-adik lebih sungguh ya, lompat. Adik-adik sungguh dahsyat yang ada di rumah. Lebih kuat suaranya ya, katakan. Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang pada Tuhan, sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bangun pagi lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Ayo adik-adik, nyanyikan sungguh-sungguh. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Wow, semua adik-adik memuji Tuhannya sungguh luar biasa sekali. Sampai keringatan, ada yang juga masih goyang-goyang ya. Mantap adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita panggil nama Tuhan Yesus. Biar dia masuk di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Mari panggil Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
semua dosaku. Mari adik-adik pejamkan mata, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Panggil Yesus, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua sekali lagi, dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak ya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. buat hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. cerita tentang firman. Biarlah firman-Mu itu Biarlah firman-Mu itu bertumbuh sehingga sehingga kami kami bisa menjadi berkat bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami. bagi lingkungan kami. Berkati Berkati kakak kakak yang mengajar pada pagi hari ini. yang mengajar pagi hari ini. Hikmat Tuhan memimpinnya. Hikmat Tuhan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa. kami berdoa. haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, ini kami semua, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, mendengarkan akan firman-Mu, Engkau pimpin Tuhan sepanjang kami mendengarkan, kami mau duduk diam, membuka telinga dan hati kami lebar-lebar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kali dia mau mengajak adik-adik bermain dahulu ya. Adik-adik harus mengikuti perintah apa yang sudah kali dia katakan ya, dan harus lakukannya dengan cepat karena kali dia akan memberikan perintah ini dengan cepat sekali. Oke, kita mulai ya. Siap-siap, 1, 2, 3. Pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang kepala, duduk, berdiri, pegang mata lagi. Wah, ternyata adik-adik luar biasa ya, mengikuti perintah kali dia dengan baik ya, dan melakukannya dengan benar. Begitu juga dengan hidup kita adik-adik ya, kita pun juga harus mengikuti perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan selama kita hidup, kita mau setia kepada Tuhan. Setia itu apa sih kali dia? Setia itu adalah taat melakukan perintahnya. Dan tadi kalau kali dia bilang setia sampai akhir hidup, berarti kita mau taat melakukan perintah Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Nah, kita mau belajar dari 2 tokoh Alkitab yang luar biasa, yang mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan ya. Walaupun mereka diperlakukan tidak baik adik-adik ya. Walaupun mereka diperlakukan tidak baik, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Coba bayangkan, siapa sih di sini yang mau masuk ke dalam penjara? Ada yang mau masuk ke dalam penjara? Kali dia sih nggak mau masuk ke dalam penjara. Udah dingin, kecil, sempit, nggak bisa ngapa-ngapain.
nggak mau. Penjara itu adalah tempat orang jahat. Jadi ceritanya seperti apa ya? Yuk kita dengar ceritanya seperti ini. Nah, mereka ini adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adalah pengikut Tuhan Yesus, ya. Mereka mengabarkan Injil, mereka memberitakan kabar baik, keselamatan, ya. Mereka memberitakan keselamatan kepada banyak orang, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan suatu kali mereka sampai di kota Filipi. Di sana Paulus dan Silas juga menceritakan tentang Tuhan Yesus dan mereka berbuat baik. Di kota Filipi itu ada seorang perempuan, adik-adik, yang dimasuki roh jahat, ya. Ia adalah seorang peramal. Dan wanita ini menghasilkan banyak uang untuk tuan-tuannya. Jadi wanita ini ada bosnya, ada majikannya, adik-adik, ya. Dan apa yang dilakukan wanita ini? Wanita ini ternyata mengikuti Paulus dan Silas sambil teriak-teriak. Ya, wanita ini teriak-teriak, adik-adik. Dia teriaknya seperti ini. Orang-orang ini adalah hamba Allah dan mereka telah datang untuk memberitahu kalian bagaimana dosa kalian akan diampuni. Apa yang dilakukan perempuan ini tidak dilakukan hari itu juga, tetapi dia lakukan berhari-hari, ya. Kebesokannya laginya dia juga teriak-teriak seperti itu. Kebesokan laginya juga dia teriak-teriak seperti itu. Dan akhirnya Paulus dan Silas merasa terganggu. Dan Paulus berkata kepada perempuan itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan kau keluar dari perempuan ini." Dan seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada yang tidak senang, adik-adik, ketika roh jahat keluar dari perempuan ini, perempuan si tukang ramal ini. Siapa ya kira-kira? Bisa tebak, adik-adik? Iya, betul. Yang tidak senang adalah tuan atau majikan atau bosnya wanita ini, karena mereka tidak akan mendapatkan penghasilan lagi, nggak bisa mendapatkan uang lagi dari wanita ini, ya. Dan si majikan bosnya perempuan ini menangkap Paulus dan Silas dan mereka membawa kepada penguasa. Ya, mereka berkata nih kepada penguasa kota, si Paulus dan Silas ini sudah membuat kekacauan kota, ya. Sudah membuat kacau kota kita. Dan akhirnya si Paulus dan Silas dipukuli, adik-adik. Dan bukan di situ saja, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Padahal mereka tidak berbuat jahat, adik-adik. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan si kepala penjara diberi tugas untuk menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh, ya. Ini ada perintah dari para penguasa kepada kepala penjara. Akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, ditempatkan di tengah-tengah, adik-adik. Dan bukan itu aja yang dilakukan. Tangan dan kakinya dipasung. Wah, berarti nggak bisa diapa-apain, adik-adik. Tangannya diborgol, kakinya diborgol, ya. Waduh, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hebatnya Paulus dan Silas, mereka tidak mengeluh, mereka tidak kesal sama Tuhan. Kok Tuhan, aku memberitakan tentang Injil, tentang kebaikan Engkau, kenapa aku dimasukkan ke dalam penjara? Tidak ada keluar kata-kata seperti itu, adik-adik. Yang keluar dari mulut mereka adalah mereka memuji, mereka menyembah Tuhan Yesus. Wah, dahsyat sekali ya si Paulus dan Silas. Mereka tetap memuji, mereka tetap menyembah, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, ya. Sehingga pintu-pintu penjara pada terbuka semuanya. Dan
pasung borgol yang ada di tangan dan kakinya si Paulus dan Silas terbuka, adik-adik. Tapi Paulus dan Silas tidak kabur, adik-adik. Mereka tetap diam di dalam penjara. Wah, si kepala penjara ketakutan. Waduh, gawat. Ini bagaimana nih? Semua tahanan pasti akan keluar karena pintu penjaranya terbuka, adik-adik. Tetapi Paulus dan Silas berteriak, "Tidak, kami masih ada di sini." Wah, kepala penjara betul-betul takjub ya. Mereka si kepala penjara ini sampai bilang, "Bagaimana supaya aku selamat?" Bilang kepada Paulus dan Silas. Dan si Paulus berkata, "Engkau akan selamat ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus." Dan kepala penjara dan seisi rumahnya percaya, adik-adik. Dan seisi rumah kepala penjara itu diselamatkan. Dan apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Ya, Tuhan selalu menyertai, Tuhan akan selalu menjaga anak-anaknya. Ya, Tuhan pasti menjaga anak-anaknya. Mereka dikeluarkan dari penjara dan mereka meninggalkan kota tersebut, adik-adik. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang akan membela kita, adik-adik. Ketika kita melakukan kebenaran, pasti Tuhan yang akan membela kita. Ya, yang terpenting adalah kita tetap setia dalam keadaan apapun, ya. Dan akhirnya Paulus dan Silas meninggalkan kota itu. Mereka tetap terus mengabarkan kabar keselamatan. Mereka terus memberitakan Injil, adik-adik. Yuk, kita mau seperti Paulus dan Silas, adik-adik. Ya, tetap setia dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. In a good day or in the worst day, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia sekali sama kita, adik-adik. Ya, ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Ya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya, kali dia akan ulangi. Dan ketahuilah, aku ini Tuhan Yesus ya, adik-adik, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut, Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Pegang terus, setia kepada Tuhan ya, sampai akhir hidup kita, dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau terus setia dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Kami mau terus taat melakukan akan perintah-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.